Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Asrar HN Channel. Kali ini saya masih berada di Pasar Baru Merak. Ini kita akan nge-review gimana suasana, bagaimana nasib para pedagang pakaian yang ada di Pasar Merak ini. Ikuti perjalanan saya. Oke guys, ini kita keliling di Pasar Merak. Assalamualaikum Bu Haji. Wah, ini kelihatan sepi ya Bu. Sepi banget ya Bu. Nah, ini guys kondisi di Pasar Merak di Ibu Haji. Ini Bu Haji bukanya dari jam berapa sih nih Bu Haji? Jam 6 sampai jam berapa entah tutupnya Bu Haji? Jam 12, jadi dikit lagi tutup ya. Ya ini Bu Haji, karena ini fenomena di berbagai pasar. Kemarin juga ke pasar-pasar lain, jadi kita ngecek bagaimana nasib nih pedagang-pedagang pakaian khususnya akibat dari viralnya ini online. Jadi Bu, ini mau ngeliat nih di Pasar Merak seperti apa sih Bu? Ibu dari pagi gimana Bu? Udah dari Ibu kan dari jam 6 pagi udah buka, sekarang udah mau tutup. Udah ada nggak transaksi Bu untuk hari ini? Ada, tapi sepi ya, 1-2 paling. Ibu ngerasakan sepi seperti ini udah lama Bu? Udah lama sih ya, semenjak habis itu tuh Pandemi. Pandemi udah sekitar 3 tahunan ya Ibu. tapi yang ngerasa banget ini 2000 sekarang ya. Jadi kata ibunya memang kondisi ini beberapa tahun ini sepi, tapi yang terparah tahun ini 2024 itu memang sebelum pemilu katanya memang udah parah. Sekarang udah habis pemilu masih seperti ini. Nah, jadi ini kondisi sepi gini Bu, Ibu ngerasa sih apa sih penyebabnya Ibu? Nggak tahu apa, karena ini orang online itu kali ya. Online juga, dan mungkin daya beli ya, mungkin masyarakat turun ya Bu. Ini bagaimana nih harapannya nih buat pemerintah sekarang nih, pemerintahan baru, terutama buat Pak Presiden kita yang baru, yang yang berkepentingan di perdagangan ya khususnya. Ini bagaimana, apa harapannya, aspirasi Ibu apa? Tolonglah pedagang kecil ini diperhatiin. Ya, jadi suruh tolong mungkin ya, kalau bisa sih turun langsung lihat keadaan mereka di pasar-pasar. Mungkin kalau ya karena banyak pedagang ngomong gini, kalau ya banyak yang udah tutup, udah terlihat ya di kanan-kanan juga udah banyak yang tutup. Iya, kata Ibu juga di Tanah Abang juga, karena Ibu suka belanja ke Tanah Abang ya Bu. Biasanya kalau dulu masih bisa nengok Tanah Abang seminggu sekali, ya ini udah sebulan lebih nih. Nah, jadi guys, jadi yang ada aja yang kemakan, ratus potong. Iya. Jadi modal makin kecil, makin habis. Jadi makan modal namanya ya Bu, bukan makan untung ya. Jadi kata ibunya guys, jadi biasanya setiap minggu itu ibunya belanja ke Tanah Abang. Sekarang malah udah 2 bulan belum belanja. Jadi luar biasa, karena mau belanja belum ya, malah katanya modalnya malah sedikit habis. Iya, karena kemakan, yang laku ya buat makan gitu ya. Ya, iya, malah yang laku aja katanya itu nggak cukup buat dimakan ya. Jadi ini udah luar biasa, fenomena luar biasa, ini udah sangat memprihatinkan ya buat pedagang-pedagang kita ini, yang khususnya yang berjualan pakaian, supaya memang ini pemerintah kalau bisa ya mungkin online dibatasi dan sebagainya, dengan mungkin juga supaya turun ke pasar-pasar langsung, memberikan solusi buat pedagang-pedagang ya guys. Ya mungkin bantuan modal dan sebagainya. Iya, terima kasih Ibu ya. Jadi itu tadi guys perbincangan dengan Ibu Haji yang ada di Pasar Baru Merak. Ini sama di Assalamualaikum Pak, ini nge-review nih suasananya nih Pak nih. Kita ngelihat nasib dari pedagang-pedagang pakaian ini.
Karena ini Pak, fenomenanya seluruh Indonesia ini mengalami apa namanya kesepian. Jadi mungkin nyari-nyari solusi nih pemerintah nih. Ini Pak, udah berapa tahun sih ngerasa seperti ini Pak, sepi-sepi seperti ini? Sejak online lah, udah lama. Sejak online, jadi sejak pandemi itu Pak ya, sejak pandemi mungkin sampai sekarang seperti. Cuma yang terparah ini kayaknya sekarang ya Pak, kata ya ini banyak pedagang katanya ini sekarang tambah parah sekali. Ini Pak, bagaimana nih harapannya nih, aspirasinya buat pemerintah nih? Apa yang ingin disampaikan Pak? Supaya didengar sama yang berkepentingan di atas, Pak Presiden kita Prabowo, yang bagian di perdagangan ini gimana nih aspirasi langsung dari para pedagang nih Pak? Apa maunya tuh? Karena sekarang kan sepinya ini karena apa ini Pak sepinya? Karena online kan, online. Nah, jadi harapannya gimana nih buat online ini? Ya online terus pasar bebas, iya dong. Iya. Kayak apa produksinya? Iya masuk. Jadi maksudnya biar pemerintah ngatasinya gimana gitu Pak? Harapannya? Kebanyakan produksinya yang pasti yang barang murah-murah itu. Ya, jadi harapannya supaya barang-barang murah mungkin yang dari Cina dan juga mungkin online-nya ya kalau bisa dikurangi, malah banyak yang minta ditutup gitu ya seperti itu karena memang menyusahkan pedagang-pedagang kita tradisional. Jadi itu buat pemerintah ini PR nih buat pemerintah terutama Pak Presiden Prabowo yang mungkin yang baru menjabat nih karena mayoritas ini pasar yang ada di khususnya di wilayah Banten ini semuanya mengeluh ya. Karena mereka udah nggak mendapatkan keuntungan, malah katanya modal terkikis sedikit demi sedikit. Nah ini sangat prihatin sekali. Ya, jadi tolong ini pemerintah yang berkepentingan supaya kalau bisa turun langsung ke lapangan, melihat apa kenyataannya di lapangan, bagaimana pedagang-pedagang kita ini. Itu. Terima kasih Pak ya. Oh, ya, siap. Jadi itu guys, aku udah berbincang-bincang lagi dengan pedagang pakaian yang ada di Pasar Merak yang memang kondisinya semakin memprihatinkan. Kebetulan juga ini masih di Pak Haji nih. Assalamualaikum Pak Haji. Ya ini padahal ini di Pak Haji ini komplit sekali nih jualannya, ini lengkap. Ini dari busana muslim ada Pak Haji. Jadi komplit pakaian kerja dan sebagainya ada. Jenis jeans dan sebagainya, seragam, pakaian anak-anak ada. Ini kelihatan kan ini sepi Pak ya dari pagi seperti ini Pak. Ya. Ini sepi seperti ini udah berapa tahun nih Pak? Jualannya dari lahir sampai meninggal ada. Di sini? Kain kapan ada. Ada. Jadi bahkan kata Pak Haji ini kain kapan aja ada ya. Untuk bayi yang baru lahir ada dan kain kapan pun jual. Jadi semuanya ada di sini komplit sekali. Ini sepi-sepi seperti ini Pak Haji ini sejak udah berapa tahun ke sini Pak Haji? Ya, semenjak online muncul. Sejak online di pandemi itu Pak ya. Jadi sejak online katanya. Pandemik masih mending Pak. Kalau online cuma mati sekali. Kayak dunia kebalik. Iya. Laris biasa 2,5 juta, sekarang penglaris ya kadang enggak. Oh iya, coba bayangkan katanya. Biasanya pagi penglaris itu udah dapat 2 jutaan, sekarang 0 rupiah. Ya, jadi bayangkan betapa sepinya, betapa menderitanya ya pedagang-pedagang pakaian yang ada di Pasar Merak ini ya. Khususnya juga ya mungkin di pasar-pasar lain yang khusus berdagang sandang yang mengalami seperti Pak Haji ini. Ini harapannya buat ini gimana nih Pak Haji? Harapannya buat pemerintahan ini? Ya gimana lah biar usaha rakyat kecil ini biar bangkit lagi gimana gitu. Jadi guys ya, jadi kata Pak Haji, bagaimana nih biar pemerintah, biar usaha-usaha rakyat supaya bangkit kembali lagi, minimal seperti dulu Pak Haji ya. Ya dengan mungkin ya tadi. Kalau online masih digencar-gencarkan ya itu akan menyusahkan dari para pedagang. Jadi ya mungkin mayoritas pedagang sepakat bahwa kalau bisa online itu ditutup malah ya Pak Haji. Seperti itu. Atau dikurangi. Dikurangi katanya. Jadi Pak Haji katanya masih bijak. Jadi Pak Hajinya masih bijak.
bukan ditutup, malah dikurangi aja cukup ya. Karena mungkin mereka juga teman-teman juga yang mungkin yang nyari ini juga ya, nyari kerja juga. Jadi dikurangi aja, jangan terlalu di apa namanya diviral-viralkan. Oke, terima kasih Pak Haji. Jadi itu tadi ternyata pedagang-pedagang kita di Pasar Merak ini mengalami hal yang sama dengan konsumen yang sangat turun. Sama juga mungkin pedagang-pedagang lainnya juga akan mengalami seperti ini. Nah, ini. Assalamualaikum Bu Haji. Ya, jadi kebetulan Bu Haji ini yang punya toko di depan saya. Nah, ini di Bu Hajinya juga ini ngejual ini campur ya. Ini malah sandal-sandal juga, sepatu jual juga sekaligus ya. Jadi ada sandal dan juga ini seragam-seragam sekolah juga ada ya. Jadi ini komplit. Ini Ibu, ini kelihatan sepi ya. Ini dari pagi gimana? Ibu kan dari pagi nih jualannya nih. Dari subuh. Dari subuh malah ya guys. Jadi di pasar mereka ini luar biasa. Pedagangnya itu buka dari jam 6 pagi ya. Malah subuh ya udah buka. Luar biasa. Pedagang pakaian juga sama ya. Dari subuh udah buka. Ini dari pagi udah ada nggak yang mampir? Ada mungkin karena kepagian dia pelaris 1-2, tapi tidak mencukupi ya Bu ya. Kalau istilahnya untungnya sekarang sama kata Pak Haji tadi, katanya buat pelaris saja sekarang kita susah. Kalau dulu katanya nyari 1-2 juta itu udah dapat pelaris, tapi kalau sekarang malah dapat 0 rupiah. Malah mayoritas katanya pedagang itu modalnya berkurang sedikit demi sedikit, bukan nambah. Ya, jadi belanjanya makin lambat ya. Mungkin biasanya ke Tanah Abang bisa semingguan, ini bisa berbulan-bulan ya baru belanja Bu. Itu pun makin dikit ya. Nah, jadi itulah potret pedagang-pedagang kita yang berjualan pakaian di pasar tradisional yang saat ini saya berada di Pasar Merak. Jadi kondisi mereka ini seperti yang terlihat ini sangat sepi. Yang buka dari subuh pun sampai sekarang itu sangat sepi katanya. Ada pengunjung 1-2. Iya. Jadi itu nih, ini harapannya sih Bu, gimana nih buat pemerintah ini, pemerintahan baru kita ini, harapannya untuk mengatasi apa namanya fenomena sepinya konsumen yang datang ke pasar. Ini kan aspirasi dari pedagang kan mayoritas mengatakan bahwa ini akibat dari online. Nah, jadi cara mengatasi online ini pemerintah, harapannya buat pemerintah gimana? Kalau bisa seperti apa? Ya harus Bang Yan. Jadi online-nya harus ditutup atau dikurangi atau seperti apa? Ya pelan-pelan harus kurangi dulu. Harus dikurangi dulu. Ya. Dan kalau bisa mungkin ya pemerintah itu turun ke pasar ya, turun ke pasar langsung ya. Turun ke pasar langsung ngelihat keadaan mereka, kalau bisa dibantu. Iya, jadi seperti itu ya. Jadi ini PR lagi nih buat pemerintah sekarang yang berkepentingan di bidang perdagangan supaya tolong ya. Jadi pedagang-pedagang tradisional yang ada di pasar-pasar, yang khususnya ini di bagian sandang ini sangat memprihatinkan. Ini pedagang-pedagang pakaian, ini kondisinya mereka ini tinggal istilahnya sabar. Ya mungkin mau bertahan, ya mungkin udah banyak yang tutup. Yang sudah kehabisan modal sudah tutup. Ini udah ada yang tutup. Yes. Ya. Hey guys, ya itu saja yang bisa saya informasikan. Saya sarankan mungkin untuk pemirsa yang ada di wilayah Merak, Cilegon dan sekitarnya, tolong jangan hanya membeli online aja. Sekali-sekali datang ke pasar tradisional, bantu pedagang-pedagang kita yang khususnya yang berada di pasar tradisional, biar mereka bisa mendapat keuntungan yang bisa melanjutkan kehidupan mereka. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.